Ya, mitra audio, pada sesi video kali ini saya akan mengganti ya transistor MC2955 dan 2N3055 ini dengan transistor ini sejenis ini. Oke. Nah, saya hanya tinggal memindahkan kabel dari kaki transistor final yang istilah di sini namanya jengkol ya, karena bentuknya seperti jengkol ya mitra audio. Jadi transistor ini dayanya sekitar 100 watt. Jadi saya akan rubah dengan memindahkan kaki saja. Jadi ini saya heatsingnya saya buka dulu. Heatsingnya saya lepas dulu. Oke, saya kembalikan dulu ke pangkal ini sehingga saya tinggal memindahkan kabel saja. Kita akan lepas semua kabelnya, kemudian kita pindahkan. Nah, mitra audio, jadi masih dalam sesi penggantian transistor untuk driver power amplifier. Oke, ini saya lepas dulu semuanya. Ini kolektor yang 29 jalur negatif, emitor jalur negatif, basis jalur negatif ya. Kemudian ini yang kolektor jalur positif, emitor jalur positif, basis jalur positif. Nah, NPN, PNP ini saya geser sini supaya tidak bingung ya. Kemudian ini NPN, PNP 2SC 2922, 2SA 1216. Saya tinggal memasang jumpernya saja. Kita lihat di sini kabel-kabelnya mitra audio. Pada kit basis ada di tengah, emitor di kiri, kolektor di kanan. Jalur positif, jalur negatifnya juga sama. Emitor di kiri, basis di tengah, kolektor di kanan. Pada transistor jenis ini basisnya di samping, basis, kolektor, emitor, B, C, E. Berarti saya tinggal meluruskan saja pada posisi yang sesuai kakinya. Ini saya berikan timah dulu supaya mudah. Mengganti seperti ini sebenarnya cuma beberapa menit saja. Basis kabel warna biru ya, basis dari 3 volt kabel warna biru saya pasang di sini karena basisnya ada di pinggir, pada 3 volt ada di tengah, jadi tidak harus lurus kabelnya. Kemudian basis kolektor C kabel merah ada di samping kanan, saya pasangkan di kolektor. Oke, emitor ada di sebelah kiri pada PCB. Ini kabel warna kuning saya tempatkan di sini. Emitor. Ya, mitra audio. Oke. Emitor harus selalu lewat R5 watt yang kotak ini R kapur karena sudah dipasang di PCB sehingga tidak dipasang di sini. Sekarang rel jalur negatif. Negatifnya, jadi kita lihat basisnya tetap warna biru ada di tengah, 2SA ini negatif, rel negatif, basisnya saya pasang di sini. Kemudian basis kolektor warna merah di PCB sebelah kiri
Saya pasang di sini. Oke. Kemudian emitor ada di kiri, saya pasangkan di sini. Air kapur untuk emitor sudah terpasang pada PCB sehingga tidak perlu pasang dekat dengan transistor. Oke, mitra audio, ini sudah terpasang. Sekarang kita tinggal tes ya. Saya coba tempatkan dulu posisinya supaya untuk tes lebih mudah. Apakah bisa dipasang sekrup? Ternyata lubangnya tidak sesuai. Jadi ya tidak, saya kira nggak perlu deh. Saya tidak perlu memasang sekrup sementara seperti ini bergerak, tidak masalah. Oke, saya akan tes, berikan tegangan ya, kemudian kita ukur DC out-nya berapa. Saya siapkan tester, multi tester. Tegangan suplai saya pasang dulu. Tegangan suplai di sini. Ya, sudah masuk tegangan suplai. Kemudian saya pasangkan ke ya, sudah, suplai sudah terpasang. Nanti tinggal saya menyalakan. Ini kabelnya kita amankan dulu. Kemudian DC outputnya kita siapkan, jalur negatif, jalur positif, out speaker negatif dan positif. DC output skala ya. Oke, kita coba lihat pada saat dinyalakan ya, akan terlihat angka berapa. Nah, kita coba menyalakan, kita cek ulang lagi basis kolektor emitor, basis kolektor emitor ya. Sip, sudah. Saya akan menyalakan ya. Power supply sudah menyala, mitra audio ya. Sip, power supply sudah menyala. Kemudian DC out 8 mV, berarti sudah terpasang dengan benar ya, mitra audio. Selanjutnya saya akan coba nanti tes dengan audio ya. Ini headshrinknya saya pasang dulu. Kita tunggu beberapa saat. Adakah perubahan dari DC outputnya yang signifikan? Saya kira nggak ada. Stabil di 8 mV, ini 7,9 mV ya, karena saya menggunakan skala terkecil ya. Kurang lebih 1 menit 2 menit tidak ada kendala, berarti sudah terpasang dengan benar. Tinggal tes audio. Saya kira cukup, mitra audio. Saya siapkan untuk tes audio. Salam audio dari Anton Mitraka.